Shalom, hari ini saya akan memberikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk adik-adik kelas 5, pelajaran yang keempat yang berjudul Arti Bertobat. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Namun, sebelum kita masuk dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfrida Tarupono, NIRIM 10 2019 7188 dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Baik, adik-adik, langsung saja kita masuk dalam materi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, adik-adik dapat menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, adik-adik dapat menyebutkan alasan mengapa harus bertobat. Alasannya apa? Yang ketiga, menyatakan kalau adik-adik mau dan harus bertobat. Dan yang keempat, adik-adik dapat mendaftarkan contoh-contoh perubahan sudah bertobat. Adik-adikku yang luar biasa, saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Kakak akan menyampaikan cerita yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita mulai ceritanya ya. Dalam pengajaran Yesus memakai perumpamaan. Jadi, pada hari itu Yesus memberikan perumpamaan tentang ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Apa yang terjadi pada anak-anak ini? Suatu hari, anaknya yang bungsu itu meminta uang kepada ayahnya. Ia ingin pergi. Ia meminta uang yang memang menjadi haknya. Jadi, adik-adik, pada waktu itu menurut kepercayaan adat Yahudi, seorang anak itu boleh meminta terlebih dahulu warisannya kepada ayahnya. Singkat cerita, anak bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya. Dia ingin pergi ke wilayah yang lain. Jadi ayahnya memberikan dan membagikan harta itu kepada anak bungsu. Kemudian apa yang terjadi pada anak bungsu itu? Anak bungsu itu menjual hartanya dan tentu saja ia mendapatkan banyak sekali uang. Uangnya banyak sekali melimpah. Lalu, apa yang dilakukan anak bungsu ini dengan uangnya? Adik-adik, anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh, dan di negeri yang jauh itu ia hidup bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Ia melakukan apa saja sesuka hatinya. Tiap hari kerjanya hanya bersenang-senang. Singkat cerita, setelah beberapa hari uangnya tentu saja habis. Dan anak bungsu ini tidak mempunyai apa-apa lagi. Ia sungguh kelaparan dan lagi pada waktu itu di negeri di mana ia tinggal itu juga mengalami bencana kelaparan. Kasihan sekali ya adik-adik, anak bungsu ini dia hanya mengenakan pakaian dan pakaiannya pun akhirnya compang-camping dan tidak ada seorang pun yang mau peduli dan mau menolongnya. Adik-adik, anak bungsu ini tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah. Ia takut bahwa ayahnya menolak dan mengusirnya. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia pergi mencari kerja. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan, tapi pekerjaannya itu menjaga babi di kandang. Adik-adik tahu bahwa pekerjaan menjaga babi di kandang itu adalah pekerjaan paling hina pada waktu itu. Dan anak bungsu ini karena ia tidak mempunyai uang, tidak bisa makan, akhirnya ia mau bekerja sebagai penjaga babi di kandang. Singkat cerita, adik-adik, anak bungsu ini sangat kelaparan dan dia sudah tidak punya makanan ataupun uang lagi. Akhirnya, apa yang dia lakukan? Dia makan makanan babi yang ada. Wah, dia mencoba ingin makan makanan babi, saking laparnya dan saking karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Singkat cerita adik-adik, pada waktu dia menjaga babinya dan dia juga mau makan makanan babi tadi, anak bungsu ini menjadi sadar
betapa enaknya menjadi pegawai ayahnya. Dia berkata dalam hatinya, "Ayahku mempunyai cukup makanan, tetapi aku sangat kelaparan. Kalau begitu, aku akan menemui ayahku, aku akan mengatakan kepadanya betapa aku sungguh menyesal. Aku akan mengaku bahwa aku tidak layak menjadi anaknya. Lalu, aku akan memohon agar aku diberi pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya saja." Itu keinginan anak bungsu tadi. Jadi, dia memutuskan untuk pulang, meskipun hatinya takut apakah ayahnya menerima atau mengusirnya. Adik-adik, dalam perjalanan pulang ketika anaknya itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Karena apa? Karena ayahnya memikirkan anaknya itu setiap hari. Ia sungguh menyayangi anaknya. Dan ia ingin anaknya pulang, jadi setiap hari menengok ke jalan untuk melihat barangkali anak itu sudah datang. Singkat cerita, ayahnya melihat anaknya dari kejauhan. Lalu, ayah ini merasa kasihan ketika melihat anak itu. Wah, anaknya pakaiannya compang-camping, dan dia merasa sedih sekali. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh ayahnya ini? Dia kemudian berlari mendapatkan sang bungsu dan memeluknya. Ia begitu baik dan menangis. Anak itu juga menangis. Lalu, anak bungsu tadi berkata kepada ayahnya, "Ya ayah, aku tidak layak lagi untuk menjadi anakmu. Biarkan aku menjadi hamba ayah, aku akan bekerja pada ayah." Tetapi ayah berkata, "Tidak, tidak, engkau adalah anakku. Aku begitu gembira karena engkau sudah pulang." Lalu, ayah memberikan pakaian yang begitu bagus supaya anak bungsu tadi bisa memakainya. Sang ayah juga memberikan sepatu baru dan cincin emas. Adik-adik, lebih dari itu, sang ayah juga membuat pesta untuk anak bungsu itu. Ia sangat gembira menyambut kepulangannya. Anaknya dan semua bersukaria. Bungsu itu dan juga ayahnya begitu bahagia. Dan ayahnya berkata, "Anakku sudah pulang. Yang hilang sudah kembali." Akhirnya, mereka pun bersukacita. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan tadi, anak bungsu itu sadar dan menyesal. Dia menyadari betul kesalahannya. Dan kemudian dia menyesal karena sudah melakukan kesalahan itu. Adik-adik, inilah yang disebut dengan bertobat. Dan karena hari ini kita membahas tentang arti bertobat. Apa itu bertobat? Jadi bertobat atau pertobatan berasal dari bahasa Yunani, metanoia, yang berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan, dan juga perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, metanoia atau pertobatan itu juga berarti perubahan pikiran dan hati atau perubahan kesadaran. Pertobatan selalu melibatkan 3 hal mendasar di dalam diri manusia. Apa saja 3 hal mendasar itu? Yang pertama, pikiran. Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak atau keinginan. Orang-orang yang bertobat itu mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya, menjadi tahu, menjadi mengerti, dan menjadi sadar akan dosa-dosanya. Orang yang bertobat itu juga harus mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang berdosa. Adik-adik, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, di sana kita dapat melihat bahwa pertobatan itu adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi, adik-adik, yang namanya bertobat itu memiliki langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, dia harus menyadari kesalahan. Yang kedua, menyesal. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyesali perbuatan yang tidak baik.
Yang ketiga, mohon ampun. Dan langkah yang terakhir adalah kita harus bertobat. Adik-adik, mengapa sih kita harus bertobat? Yang pertama, alasan kita harus bertobat adalah karena semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 10. Yang kedua, pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alasan yang ketiga, yaitu anugerah keselamatan. Sudah ada Allah sediakan bagi setiap manusia. Tugas manusia yaitu menyambut anugerah itu dan mewujudkannya dalam hidup taat dalam pertobatan. Jadi kita memang perlu untuk bertobat. Tujuannya apa? Supaya adik-adik menyadari bahwa mereka sebagai orang berdosa perlu untuk bertobat. Selanjutnya, adik-adik apa saja sih contoh-contoh perbuatan yang setelah bertobat? Jadi, contoh sikap setelah bertobat adalah jika tadinya berkata kasar, sekarang sudah berkata sopan, jujur, rajin belajar, mengucap syukur senantiasa, rendah hati, dan taat kepada orang tua. Jadi, kesimpulannya hari ini adalah bertobat itu berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kemudian mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, bukti pertobatan adalah perubahan tingkah laku. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.